Selamat datang dan selamat bergabung di channel Motovlog bersama saya dan bukan siapa lagi, yaitu Iwan Saragi. Hehe. Kali ini saya berada di jembatan Sungai Bengawan Solo. Dan ini adalah perjalanan kedua tentang kota Solo. Bagaimana keseruan perjalanan saya kali ini guys? Ikuti terus channel dan jangan lupa subscribe ya. Ini adalah patung Pandawa di kota Solo Baru, Sukoharjo, Jawa Tengah. Selamat datang dan selamat menikmati perjalanan hari ini. Come back in my channel Motovlog bersama saya Iwan Saragi. Saya kali ini berada di Solo, Surakarta, Jawa Tengah, yaitu kampung kelahiran Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi. Bagaimana keseruan perjalanan kita hari ini di kota Surakarta, Solo? Kita lihat bersama-sama ya teman-teman, dan jangan lupa subscribe dan like. Kita langsung saja ya guys untuk menelusuri kota Surakarta hari ini. Hehe. Lanjut. Hehe, apa kabar teman-teman semua dimanapun Anda berada? Saya berharap Anda baik-baik saja dan semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hehe, gas terus. Surakarta atau kota Solo adalah kota di Jawa Tengah Indonesia dengan penduduk 522.364 jiwa. Itu sekitar pada tahun 2020 ya guys. Kepadatan penduduk sekitar 11.861 km persegi. Dan luas kota Solo adalah 44,4 km persegi. Kota ini juga merupakan kota terbesar ketiga di Pulau Jawa, sebagian selatan setelah Bandung dan Malang. Sisi timur kota ini dilewati sungai yang terabadikan dalam salah satu lagu keroncong Bengawan Solo. Kota ini termasuk dalam kawasan Solo Raya sebagai kota utama. Kota Solo pada saat ini dipimpin oleh seorang wali kota, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Sedangkan wakil wali kota Dr. Andus Teguh Prakosa, Sekretaris Daerah Insinyur Ahyani MA, dan Ketua DPRD Budi Prasetyo SSOS. Kota Surakarta dimiliki oleh berbagai agama: Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan lainnya. Bersama dengan Yogyakarta, Surakarta merupakan pewaris kerajaan Mataram Islam yang dipecah melalui perjanjian Giyanti pada tahun 1755, di mana Surakarta menjadi kediaman Susuhunan Pakubuwana dan Adipati Mangkunegara. Sala adalah satu dari 3 dusun yang dipilih oleh Sri Susuhunan Pakubuwana II atas saran dari Tumenggung Hanggawangsa, Tumenggung Mangkuyuda, serta komandan pasukan Belanda J.A.B. van Hohendorp
ketika akan mendirikan istana baru. Setelah perang suksesi Mataram Islam terjadi di Kartasura. Seiring waktu, karena penyebutan salah dianggap sulit oleh orang Belanda, nama ini berubah menjadi Solo. Nama Surakarta diberikan sebagai nama wisuda bagi Keraton Surakarta, pusat pemerintahan baru Kesultanan Mataram Islam di Desa Sala. Pada masa sekarang, nama Surakarta digunakan dalam situasi formal pemerintahan, sedangkan nama Sala atau Solo lebih merujuk kepada penyebutan umum yang dilatar belakangi oleh aspek kultural. Surakarta terletak di dataran rendah di ketinggian 100,5 meter di atas permukaan laut dan di pusat kota 95 meter di atas permukaan laut. Surakarta berada di sekitar 65 km timur laut Yogyakarta, 100 km tenggara Semarang, dan 260 km barat daya Surabaya, serta dikelilingi oleh Gunung Merbabu. Dan kali ini kita sudah berada di kawasan Kota Solo, yaitu tepatnya di kantor Wali Kota Surakarta. Dan inilah guys penampakan kantor Wali Kota Surakarta yang pas tepatnya di pinggir jalan ini ya guys. Hehe. Dan untuk kali ini, untuk mengabadikan foto, kita foto-foto sejenak dan kita lanjut lagi ya guys. Hehe, tang tung ding dang tang tang ting neng 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 teng tererere teng ting 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 ting. Beginilah guys suasana terkini di kantor Wali Kota Surakarta. Dan ini kebetulan adalah di pagi hari sekitar jam 9 pagi ya guys. Dan situasi jalan umum terlihat ramai, lancar, dan waduh asik, mengejutkan dan mantap ya guys. Ini adalah penampakan Balai Kota Surakarta. Dan disinilah tugasnya Mas Gibran Rakabuming Raka. Mas Raka Buming Raka bertugasnya dari sini ya guys. Hehe. Selamat bekerja ya Mas Raka Buming. Semoga pekerjaan Anda dilindungi Tuhan Yang Maha Esa dan selalu berbuat baik untuk rakyat dan warga Surakarta dan sekitarnya. Amin amin amin. Dan setelah kita melihat sejenak dan berfoto di kawasan Balai Kota Surakarta, dan kita lanjut perjalanan ya guys. Oke, hehe, ding dang ding 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 ding. Kali ini kita keliling-keliling, kemana kita keliling-keliling ya. Dan tujuan saya kali ini adalah ke Stadion Manahan Solo. Kita cek dulu guys, kita masuk atau di gimana. Kita boleh lah di pinggir-pinggir jalannya saja ya guys. Kalau cuacanya mendung kita berhenti, kalau cuacanya cerah lanjut terus guys ya. Mudah-mudahan tidak hujan karena ini cuacanya mendung. Hai, gas terus. Bangunan ibadah bersejarah di Surakarta beragam yang mencerminkan keberagaman kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Surakarta, mulai dari masjid terbesar dan paling sakral yang terletak di bagian barat alun-alun utara Keraton Kasunanan Surakarta,
yaitu Masjid Agung Surakarta yang dibangun sekitar tahun 1763 atas prakarsa dari Sunan Pakubuwana III. Di bidang pendidikan, selain terdapat sekolah-sekolah formal, juga terdapat lembaga penyelenggara pendidikan non formal, yaitu Lembaga Pendidikan Belarina Fripat yang membuka kursus bimbingan belajar. Di Surakarta terdapat 2 universitas besar, yaitu Universitas 11 Maret atau UNS dan Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS. Dan terdapat universitas lainnya, yaitu universitas swasta lainnya. Industri batik menjadi salah satu industri khas Surakarta. Sentra kerajinan batik dan perdagangan batik antara lain di Laweyan dan Kauman. Pasar Klewer serta beberapa pasar batik tradisional lain menjadi salah satu pusat perdagangan batik di Indonesia. Perdagangan di Surakarta berada di bawah naungan Dinas Industri dan Perdagangan. Dan kali ini guys, kita sudah berada di Pasar Legi. Hehe. Pasar Legi Kota Surakarta. Surakarta juga memiliki banyak pasar tradisional, di antaranya Pasar Gede atau Pasar Besar, Pasar Klewer, Pasar Kembang, pasar-pasar tradisional yang lain menggunakan nama-nama dalam bahasa Jawa, antara lain nama pasaran atau hari dalam bahasa Jawa, Pasar Pon, Pasar Legi. Sementara Pasar Kliwon saat ini menjadi nama kecamatan dan nama pasarnya sendiri berubah menjadi Pasar Sangkra. Selain itu ada pula pasar barang antik yang menjadi tujuan wisata, yaitu Pasar Triwindu, Windu Jonar. Setiap Sabtu malam diubah menjadi Pasar Ngarso Puro, serta Pasar Keris dan Cendramata Alun-alun di utara Keraton Surakarta. Hehe, lanjut. Sedangkan pusat bisnis kota Surakarta terletak di sepanjang jalan Slamet Riyadi. Beberapa bank, hotel, pusat perbelanjaan, restoran internasional hingga tujuan wisata dan hiburan terletak di sepanjang jalan protokol Slamet Riyadi ya guys. Termasuk Geraha Soloraya, Loji Gandrung atau rumah dinas wali kota. Pada hari Minggu pagi, jalanan Slamet Riyadi khusus ditutup bagi kendaraan bermotor untuk digunakan sebagai ajang Solo Car Free Day sebagai bagian dari tekad Pemda untuk mengurangi polusi. Kota Surakarta dan wilayah sekitarnya mempunyai beberapa rumah sakit, di antaranya yang paling besar adalah Rumah Sakit Umum Dr. Muardi, Rumah Sakit Umum Daerah Ngipang, RSUD Bung Karno, Rumah Sakit Islam Kustati, Rumah Sakit Islam Yarsis Surakarta, Rumah Sakit Dr. Un Surakarta, Rumah Sakit Panti Waliwo, dan lain-lain. Masih banyak lah guys, sekitar 20-an rumah sakit lebih, dan didukung oleh puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat yang terdekat. Bagian olahraga juga tersedia, yaitu Stadion Manahan Solo. Kota Surakarta memiliki sejarah olahraga yang cukup lama. Tahun 1923 di Surakarta telah terbentuk klub sepak bola, salah satu klub yang pertama di Indonesia yang kala itu masih bernama Hindia Belanda, yang bernama Persis Solo. Persis Solo adalah raksasa sepak bola di Hindia Belanda yang masih eksis hingga saat ini. Dan Persis Solo ini bermarkas di Stadion Manahan Solo. Serta tujuan terakhir kita sudah tiba ya guys, yaitu Stadion Manahan Solo.
Dan inilah sekitar atau wilayah Stadion Manahan Solo ya guys. Dan di sini agak mulai gerimis dan kita agak mulai khawatir ya. Mungkin vlog ini nggak bisa dilanjutin karena hujan guys. Dan tiba-tiba hujan guys, kita menepi sebentar dan di sini warga yang bersepeda motor kendaraan pada blubutan hahaha mencari tempat berteduh untuk memakai mantel atau pelindung badan agar tidak kena hujan. Hehehe. Dan kita menepi sebentar ya guys karena hujan guys. Stadion Manahan adalah sebuah stadion sepak bola yang berada di kota Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Stadion berkapasitas 25.000 penonton ini merupakan markas dari klub Persis Surakarta. Manahan merupakan stadion pertama di Indonesia yang menjadi tuan rumah event olahraga difabel terbesar di Asia Tenggara, ASEAN Para Games 2011. Stadion ini diresmikan pada tanggal 21 Februari 1998 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto. Stadion ini terletak di pusat kota Surakarta, tepatnya di Jalan Adi Sucipto, Manahan, Banjarsari, Surakarta, berjarak 9 km dari Bandara Internasional Adi Sumarmo, Solo. Demikian perjalanan kita kali ini ke kota Solo. Salam dari saya, Iwan Saragi. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Dah.